Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat serta karunia-Nya sehingga kita semua dapat memulai perkuliahan dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Yang kami hormati Bapak Denny Yudiantoro selaku dosen pengampu mata kuliah studi kelayakan bisnis, dan yang kami banggakan teman-teman manajemen bisnis syariah 4C. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 studi kelayakan bisnis yang beranggotakan yang pertama, Vanessa Ayubanawati dengan NIM 111, yang kedua, Alfi Asfiratul Fitri dengan NIM 117, yang ketiga, Anggita Karuniawati dengan NIM 120, yang keempat, Bombi Pramodika dengan NIM 125, yang terakhir, Dakwatul Khairiyah dengan NIM 129. Adapun materi yang akan kami bahas yaitu tentang analisis pemasaran studi kelayakan bisnis. Dengan subbab, yang pertama, identifikasi pelanggan prospektif, yang kedua, mengenal profil pelanggan, yang ketiga, analisis persaingan, yang keempat, analisis pasar, yang kelima, strategi pemasaran, dan yang terakhir, rencana pemasaran. Materi yang pertama dan kedua tentang identifikasi pelanggan prospektif dan mengenal profil pelanggan akan disampaikan oleh Saudari Alfi. Identifikasi pelanggan prospektif. Mengidentifikasi pelanggan merupakan hal yang wajib dilakukan dalam memulai suatu bisnis, karena untuk mengetahui bagaimana profil pelanggan serta menggambarkan sifat orang-orang secara spesifik di bauran pemasaran. Guna mencapai semua itu perlu disiapkan profil pelanggan secara lengkap, mulai dari siapa mereka, kemudian di mana mereka tinggal, apakah mereka itu pengusaha atau karyawan, dan juga apa yang mereka lakukan dengan uang yang mereka punya. Profil pelanggan ini akan memudahkan pada waktu merancang bauran pemasaran bagi kebutuhan, minat, keinginan, selera, dan pola perilaku spesifik. Ada 5 cara untuk mengenal sifat orang-orang yang membutuhkan sasaran pasar. Yang pertama yaitu faktor demografi. Faktor ini mudah diukur, yaitu menyangkut umur, jenis kelamin, tingkat pendapatan, pekerjaan, tingkat pendidikan, suku, agama, status keluarga. Dan yang kedua yaitu ada faktor geografi. Faktor ini menggambarkan seperti tempat tinggal mereka. Faktor ini menyangkut mereka tinggal di daerah kota atau pedesaan, kemudian bagaimana iklimnya, terus kemudian apakah mereka tinggal di daerah tropis atau daerah yang kering. Kemudian yang ketiga ada faktor psikografi. Faktor ini berhubungan dengan gaya hidup masyarakat yang diarahkan pada apakah mereka berwatak ramah atau pendiam, percaya diri, dan berminat mencoba hal-hal baru atau tidak. Kemudian yang keempat ada faktor manfaat. Faktor manfaat ini bisa dilihat seperti contohnya ada orang yang pergi ke restoran karena ingin makanan yang ditawarkan, tetapi juga ada yang ingin ke restoran karena hanya menyukai kokinya ataupun suasana dan pelayanannya. Dan yang terakhir yaitu faktor guna. Faktor ini lebih identik dengan pelanggan, pemakaian produk atau jasa karena alasan yang berbeda-beda. Kemudian materi yang kedua yaitu menyatukan profil pelanggan. Profil pelanggan dapat dipandang dari berbagai sasaran. Profil pelanggan berupaya mengidentifikasi dimensi dan bagaimana saling berhubungannya untuk membentuk sifat unit dari sasaran pasar. Profil pelanggan ini juga dapat dianalogikan sebagai usaha dari sasaran pasar. Tujuan profil pelanggan yaitu kita bisa mengenali customer dengan lebih baik dan memberikan layanan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Pada akhirnya, inilah yang akan meningkatkan pengalaman pelanggan dan membuat mereka menjadi loyal kepada bisnis kita. Ketika mereka loyal, maka kesempatan kita untuk direkomendasikan pada orang lain akan semakin besar pula. Materi selanjutnya yaitu tentang analisis persaingan dan analisis pasar akan disampaikan oleh Saudari Anggita. Materi yang selanjutnya yaitu analisis persaingan.
Sebelum membahas lebih lanjut tentang analisis persaingan, terlebih dahulu kita dapat mengetahui arti dari pesaing. Pesaing merupakan sebuah perusahaan yang menghasilkan atau menjual barang ataupun jasa yang sama atau bahkan mirip persis dengan produk yang kita tawarkan atau kita jual. Hal-hal yang perlu kita ketahui dari pesaing dan terus-menerus kita pantau adalah produk pesaing, baik mutu, kemasan, label, ataupun yang lainnya. Dengan adanya analisis pesaing ini berfungsi untuk membuat peta persaingan yang ada sekarang dan di masa yang akan datang. Beberapa analisis persaingan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi pesaing. Perusahaan dapat mendefinisikan para pesaingnya sebagai suatu perusahaan lain yang mempunyai salah satu atau lebih ciri-ciri sebagai berikut. A. Perusahaan yang menawarkan produk dan harga yang sama di pasar. B. Perusahaan yang membuat produk atau kelas produk yang sama. C. Perusahaan lain yang membuat produk dan pemasok yang sama. D. Perusahaan yang bersaing merebut uang dari konsumen yang sama. Yang kedua, menentukan sasaran pesaing. Dengan mengetahui sasaran pesaing beserta penekanan-penekanannya, dapat menunjukkan apakah mereka puas dengan situasi yang terjadi sekarang, serta bagaimana kemungkinan reaksi atas berbagai tindakan kompetitif. Yang ketiga, mengidentifikasi strategi bersaing. Semakin mirip strategi suatu perusahaan dengan perusahaan lain, maka akan semakin ketat persaingannya yang terjadi di antara keduanya. Perusahaan perlu mengidentifikasi hal-hal yang berkaitan dengan perusahaan pesaing seperti mutu, ciri, ragam produk, layanan, kebijakan harga, distribusi, program promosi, dan lain-lain. Yang keempat, menilai kekuatan dan kelemahan pesaing. Perusahaan juga perlu memperoleh informasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki pesaing, yang umumnya dimonitor dari aspek market share atau pangsa pasar, main share atau jumlah merek perusahaan yang dikenal masyarakat, dan herd share atau jumlah merek perusahaan yang disukai masyarakat. Yang kelima, pemilihan pesaing untuk diserang. Setelah perusahaan dapat menentukan pesaing mana yang melalui sasaran pelanggan dan sebagainya, perusahaan harus segera memutuskan pesaing mana yang harus diserang. Perusahaan lebih memilih sasaran menyerang pesaing yang lemah dibandingkan pesaing yang kuat. Materi yang selanjutnya yaitu analisis pasar. Pasar dalam arti sempit dapat diartikan sebagai tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi, atau dengan kata lain bahwa pasar memiliki tempat atau lokasi tertentu sehingga memungkinkan penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Sedangkan secara luas, pasar adalah himpunan pembeli nyata dan pembeli potensial atas suatu produk. Dengan kata lain bahwa pasar mengandung arti sebagai kumpulan para pembeli, baik itu pembeli nyata maupun pembeli potensial atas jasa atau produk yang akan dibeli. Tujuan utama dari analisis pasar yaitu untuk mengetahui seberapa besar pasar yang akan dimasuki, struktur dan peluang yang ada, serta prospek pasar, sehingga bagaimana strategi pemasaran yang harus dilakukan. Secara khusus, perusahaan atau organisasi membuat analisis pasar dan pemasaran dengan tujuan untuk yang pertama, meningkatkan laba dan penjualan, yang kedua, mendominasi pasar, yang ketiga, memperkecil daftar pesaing, yang keempat, menaikkan prestis produk dan perusahaan di pasar, yang kelima, memenuhi pihak-pihak tertentu. Materi selanjutnya tentang strategi pemasaran akan disampaikan oleh Saudara Bombi Pramutika. Strategi pemasaran. Strategi pemasaran merupakan rencana untuk memperbesar pengaruh terhadap pasar, baik dalam jangka panjang yang didasarkan pada riset pasar, penilaian, perencanaan produk, promosi, dan perencanaan penjualan, serta distribusi. Unsur-unsur strategi pemasaran. Unsur strategi pemasaran: 1. Segmentasi pasar, 2. Targeting, 3. Positioning. Unsur taktik persaingan: 1. Diferensiasi, 2. Bauran pemasaran. Unsur nilai pemasaran itu merek atau brand. Materi terakhir tentang rencana pemasaran akan disampaikan oleh Saudari Dakwatul. Rencana pemasaran merupakan proses perencanaan tahapan-tahapan aktivitas dalam pemasaran yang melibatkan keseluruhan aspek dalam organisasi.
Rencana pemasaran bertujuan untuk mengefisienkan dan mengefektifkan pemasaran suatu produk atau jasa. Manfaat rencana pemasaran yang pertama, yaitu perencanaan pemasaran bertindak sebagai peta. Perencanaan pemasaran menggambarkan situasi pasar, politik, hukum, berbagai regulasi, kondisi ekonomi dan bisnis, kondisi teknologi, prediksi kebutuhan, faktor sosial dan budaya, dan demografi dari target pasar, sekaligus memberikan gambaran sumber daya perusahaan yang tersedia. Manfaat yang kedua, perencanaan pemasaran membantu dalam kontrol manajemen dan implementasi strategi. Dengan perencanaan pemasaran, kita bisa mengantisipasi perubahan lingkungan yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang. Manfaat rencana pemasaran yang selanjutnya adalah perencanaan pemasaran memberikan informasi peran dan fungsi setiap anggota baru. Setiap anggota dapat melihat bagaimana perannya masing-masing dan dapat saling berkoordinasi dengan yang lain. Rencana pemasaran ini memberikan informasi kepada semua anggota tentang sasaran pemasaran dan bagaimana sasaran itu akan dicapai. Manfaat yang selanjutnya, perencanaan pemasaran memperlihatkan gambaran pengkoordinasian semua sumber daya untuk implementasi. Rencana pemasaran memegang peranan penting untuk memberitahu siapa saja pemilik otoritas untuk mengalokasikan sumber daya, sehingga penggunaan sumber daya dapat terjadi secara efisien dan efektif, dan sasaran dapat dicapai. Manfaat yang selanjutnya, perencanaan pemasaran menstimulasi pemikiran baru dan pemanfaatan optimal sumber daya. Karena sumber daya terbatas, kita harus mampu memperoleh hasil yang maksimal dengan apa yang dimiliki. Manfaat yang selanjutnya, yaitu perencanaan pemasaran memberi gambaran pembagian tanggung jawab, tugas, dan pengaturan jadwal. Manfaat yang selanjutnya, perencanaan pemasaran mengantisipasi masalah, kesempatan, dan ancaman. Perencanaan pemasaran umumnya dibagi menjadi dua bagian, yaitu perencanaan produk baru dan perencanaan tahunan. Perencanaan pemasaran untuk produk baru disiapkan untuk produk layanan atau merek yang belum dikenalkan oleh perusahaan. Dengan cara ini, segala kemungkinan dapat dibandingkan dan dianalisis sehingga diperoleh gambaran umum total biaya dan waktu. Sedangkan perencanaan pemasaran tahunan dilakukan untuk produk, proyek, layanan, dan merek yang sudah ada dalam perusahaan. Cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Bila terdapat kesalahan kata, kami mohon maaf. Kita lanjutkan ke sesi tanya jawab.